Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, buat penugasan KMMI ya, kenalin nama aku Will Paris, dan mahasiswa KMMI Unaja. Buat penugasan keempat KMMI, di sini aku mau nyontohin gimana cara implementasiin decision tree algoritma C435 di data ya. Pertama kalian cari dulu ya datanya. Sini aku cari data di Kaggle. Ini banyak banget datanya. Udah dibentuk di dalam format CSV. Terus ini ya, udah aku tambah. Terus buat codingnya bisa pakai Google Colab. Google Colab. Mungkin langsung aja kali ya, biar nggak lama. Ini aku udah upload. Mau kalian kalau upload, klik ini dulu. Terus kalian pilih di mana kalian nyimpen filenya. Nah, di sini aku nyimpennya di download. Ya, terus open. Di sini ini filenya. Terus pertama kalian masukin dulu. Buka datanya. Terus ketik dataset, kita simpan datanya di dataset. Terus kita buka pd.read pd.csv, nama datanya .csv. Oke. Oh, salah. Ini harusnya import. Oke. Kita coba cek datanya. Sama ya, ini. Kayak ini. Ini versi Excel-nya. Terus ini versi yang di Google Colab-nya. Terus bentar, kita cek dulu datanya. Kan kalau kita cari datanya nggak semuanya terisi ya. Kita coba dulu cek datanya ada yang kosong nggak. Ya, lengkap ya, nggak ada yang kosong. Jadi bisa dilanjutin. Kita cari dulu infonya, buat datasetnya. Ini karena ada yang tipenya objek ya, kita ubah dulu data-data yang tipenya objek itu jadi kayak ini ya, integer. Kayak ini kan admin ya, ini objek, merit ini juga objek. Terus kalau ini ya, ini integer. Berarti kalau yang objek kita encoder dulu pakai label encoder ya. Caranya from processing import terus kita masukin label encoder ke variabel LE ya, biar gampang aja sih nanti buat modenya. Oke. Terus karena ini banyak ya hitungannya, projectnya banyak, kalau dibahas satu-satu mungkin bakal lama. Jadi kita bisa misal gini ya, dataset. Kita mau cari tahu datasetnya p outcome berapa. Kita mau cari tahu tipenya apa. Kita bisa tulis kayak gini. Ini objek ya, berarti namanya.
kita previous ini integer ya, terus kita bisa pakai kode ini ya, kolom ya, set masuknya ini ya, kolom untuk age job gitu-gitu. Kita daftar setiap kolomnya, kayak misal age job ini type-nya apa, kalau iya, kalau kolomnya ini dia bentuknya objek ya, objek kita ubah kolomnya, kita labelin ya kolomnya biar jadi integer. Karena kalau objek dia nggak bisa di proses, error nanti hasilnya. Oke, udah ini coba saya. Oh, bentar. Oh, kurang ya. Oke. Data set salah. Oke, udah ya. Kita coba cek lagi. Udah ya, udah berubah. Terus kita datasetnya udah berubah ya. Yang tadinya merit admin di kode jadi 16121 gitu. Oke, udah jadi kayak gini. Terus kita masukin ke variabel x ini kan yang mau kita tes dia deposit enggak. Berarti ini yang dimasukin ke y, terus kolom-kolom sisanya kita masukin ke x. Semua baris, terus dari kolom awal kecuali kolom terakhir. Terus sini kita masukin dataset juga yang ini ya, yang deposit ini. Ini kolom terakhir. Oke. Dari data ini kita coba split ya. Kita coba split. Kita bagi-bagi datanya. Oke. Bentar, coba lihat dulu. Split. Jadi model selection ya. Oke. Ketiknya model selection. Oke. Saya terus tes kita coba data x ini kita bagi jadi data x yang mau kita coba
sama data X sama kita uji. Hasilnya juga trend split yang di split X-nya, terus kita mau tesnya size-nya 0,25, artinya kalau kita punya ini 100, punya 100 data di X, kita bagi X testnya 25, X trendnya jadi 75 gitu. Terus ini lagi ya, sama random state ya, kita setting random state-nya jadi 0. Coba ya, coba kita print X-nya segini, terus X trend-nya ya, ini 75% dari X yang sebelumnya. Oke, udah di split kayak gini. Terus kita panggil tree-nya pakai ini. Terus kita modelin terus kita kasih modelnya ini ya modelnya. Ini modelnya. Oke. Oke, modelnya tree, decision tree classifier, random state-nya kita kasih 0, mix depth-nya juga 0, terus minimal sample split-nya 2, terus minimal sample slip-nya 1, minimal weight fraction lift-nya 0, maksimal lift max-nya 0, terus min impurity device-nya 0. Coba kita run. Oke ya. Terus kita simpan di variabel CLF ya. CLF model fit. Model dari ini kita fitin yang mau kita pahamin polanya ya, kan strain sama trend ya. Oke, fit aja. Yang mau kita uji kan, mau kita pahamin polanya itu ekstrem sama trendnya. Oke, coba saya running. Terus kita import grafis ini buat ngegambarnya, buat bentuk gambarnya nanti ya gimana, bentuk decision tree-nya gimana. Terus ini data kita simpan gambar yang mau kita running di data. Programnya di data, kita simpan programnya di data. Tree yang tadi kita import ya, simpan di data. Terus kita simpan di graph, variabel graph, graph.source.
Add source dari data yang kita buat di atas ya. Terus gimana cara nampilin graf yang udah kita buat dari data ini decision tree ya, itu tinggal di graf view. Ini nanti bakal keluar di sini. Ntar masih loading. Nah, ini ya gambarnya, kita download aja. Kita buka, ini hasilnya kayak gini. Untuk decision tree-nya. Ini bisa diartikan kalau misal kita kan punya kolom age, job, marital, education, default, dan sebagainya. Ada durasi juga. Kalau misal durasinya itu kurang dari, ini kan durasinya kan bervariasi ya. Ada yang 1000, ada yang 600 juga. Kalau misal durasinya kurang dari 206,5, dia dicek lagi kolom yang lain di dash-nya apakah kurang dari 17. Kalau dia kurang dari 17, dia bakal ke sini keman. Kalau dia lebih, dia bakal ke outcome. Terus kalau misal ini ya durasinya, kalau misal durasinya lebih dari 265, dia lebihnya di antara 206,5 sampai 472,5 atau 206,5 yang lebih dari 472,5. Artinya kalau kita bagi lagi, yang lebih dari 265 ini dia lebihnya itu kurang dari 472,5 atau lebih 472,5. Itu sebenarnya masih banyak sampai ke bawah ya. Tapi mungkin buat uji coba ini juga nggak apa-apa. Udah lumayan gambarin gimana decision tree-nya. Terus kan ini bisa kita namain decision tree ya. Decision tree C435. Terus ini namanya komen ya, nggak bakal diproses sama si Google Colab-nya. Terus kita bisa validasi, kita bisa nambahin validasi dan pengujian buat uji seberapa presisi dia. Kan kita udah membagikan jadi extend, X-test, Y-trend, Y-test. Nah, yang kita pakai di membuat ini tuh, ini tadi kita cuma pakai X-trend sama Y-trendnya doang. Terus kita mau coba gimana sih kalau misal pakai yang X-testnya, apakah bakal sama kayak yang dites. Jadi kita tadi kan buat CLF ya, buat CLF tuh kayak buat memahamin polanya kayak gimana. Terus kalau misal kita coba deh kita kasih X-testnya doang, apakah hasil yang diproses sama si Python-nya ini bakal sama kayak Y-testnya. Nah, kita bisa uji di validasi dan pengujian. Itu caranya. Validasi pengujian. Ya. Kita pakai ibret. Ibretnya ini. Artinya kalau kita itu memprediksi hasil dari X-test pakai pola yang udah kita buat sebelumnya ya di decision tree ini. Prediksi kita pakai CLF tuh ini ya, pakai program yang udah kita buat bikin decision tree yang ini. Terus kita masukin ke prediksi, dipredik dari X-test ya.
kita kasih data X-test-nya, terus hasilnya kita simpan di YPRED, sekitaran. Terus buat akurasinya kita pakai ini, Escalern matrix import classification ini, terus buat akurasinya pakai ini, terus kita simpan di akurasi ya, terus kita report daftar data-datanya dari YTES sama YPRED ya. Kita bandingin ya YTES-nya YPRED yang udah kita buat di sini, yang kita pakai dari pola yang udah dipelajarin sebelumnya, yang kita buat dari decision tree yang ini, sama nggak sih sama yang YTES yang kita bagi sebelumnya di training test bed. Kita coba langsung run aja. Ini ya, ini untuk data-datanya, ini tingkat presisinya seberapa. Terus kalau mau lebih ringkasnya buat kesimpulan akhirnya, kita bisa pakai ini ya, pakai akurasi skor yang ini biar lebih ringkas aja sih untuk hasil akhirnya. Kita bisa langsung run aja coba. Ini ya akurasi ketepatan dari YPRED sama YTES yang kita bikin ini 76%. Jadi lumayan ya, nggak terlalu rendah, tapi juga nggak tinggi juga sih. Ya, biasa aja. Saya tergolong biasa aja. Oke, mungkin kayak gini aja ya. Untuk decision tree-nya kita coba review lagi dari awal. Pertama, kalian coba ambil datanya dulu, terus usahain datanya itu tipenya ini ya, tipenya CSV ya. Terus kalau kalian upload di sini sesuai dengan gimana kalian ngeletakkan datanya. Terus kita pakai pandas, kita ringkasin kodenya jadi PD, terus kita simpan datanya di dataset, terus kita coba liatin datanya kayak gimana, ternyata kayak gini. Sama ya, cuman tampilannya yang beda, sama kayak yang di Excel ini, tampilannya yang beda. Terus kita cek ada yang nilainya 0 nggak, ada yang kosong nggak datanya. Karena ini kebetulan nggak ada yang kosong, jadi nggak perlu diubah lagi. Terus kita cek info masing-masing datanya ya, tipenya apa aja. Karena ini tipenya bervariasi, ada yang integer, ada yang objek. Kita ubah yang objek jadi integer, caranya gimana? Kita labelin pakai library-nya Escalern, ya kita import label encoder, terus kita ringkesin lagi label encoder jadi LA biar mudah dalam codingannya. Nanti kita contohin ya, kalau mau cari data types-nya previous itu gimana sih, bisa kita kayak gini, ternyata datanya tipenya integer. Terus karena ini banyak objeknya, kita ubah satu-satu pakai kelamaan ya. Makanya kita bisa pakai kode ini untuk mengubah si objek yang ini jadi integer, pakai label encoder yang udah kita masukin ini. Terus kita coba cek lagi infonya dataset infonya. Ternyata udah berubah semua, dan kita coba lihatin lagi datasetnya. Dan bener ya, udah berubah semua dari yang tadinya ada objek atau bisa dibilang kata ya, terus diubah jadi lambang, jadi angka-angka ya yang bisa decoding nantinya. Terus kita simpen datanya di X sama Y, di variabel X sama Y. Variabel Y-nya kita ambil ini deposit,
yang mau kita ambil keputusannya kalau sebenarnya dia bakal ngedepositin atau enggak. Terus kita split pakai trend test split di library-nya sekarang juga sama kayak tadi. Terus kita bagi jadi masing-masing ini variabel X sama Y-nya jadi trend sama tes, dengan ukuran tesnya kita pakai 25% ya. Yang artinya kalau misal kita punya 100 data di X, berarti kita punya X testnya 25, terus X trendnya 75. Terus kita pakai modelnya karena kita pengen pakai decision tree, ini nggak kaku ya, maksudnya bisa diganti-ganti sesuai dengan sepengennya kalian pakai dan pakai klasifikasinya apa. Karena kalau di sini aku pengennya pakai yang decision tree, aku pakai modelnya decision tree. Ini random state-nya lokasi 0 dan seterusnya ya, udah saya jelasin tadi. Terus klasifikasinya kita, dari model ini kita buat lebih ini ya, buat lebih nyingkatin lagi, kita masukin ke variabel model. Terus dari model ini kita olah dari Xtrend Y-nya pakai model yang ini, terus hasilnya kita simpen di CLF ya. Terus kita juga pakai grafis buat ngegam hasil, buat nampilin diagram pohonnya nanti kayak gimana. Terus kita simpen di data, terus kita datanya ini kita pakai grafis yang udah diimport tadi di variabel graph. Terus gimana cara nampilin grafnya, kita pakai kode ini, terus nanti bakal keluar di sini kita tinggal download aja dan hasilnya kayak gini ya. Dan kayak tadi cara membacanya sebenarnya gampang aja, cuman agak ribet kalau misal datanya lumayan banyak. Terus buat validasi dan pengujiannya, dari data X yang udah kita bagi tadi, kita mau nyoba seberapa presisi pattern ini memahami pola yang udah dibuat dari Xtrend sama Y-nya tadi. Gimana kita cuma ngasih X testnya, terus hasilnya kita simpan di Y-pad. Terus buat ngukur seberapa presisinya, kita bandingin Y-test sama Y-nya seberapa sama sih, dan hasilnya ini tingkat akurasinya 75%. Oke, mungkin itu aja ya dari aku. Semoga ilmunya bermanfaat, dan jangan lupa kalau misal ada saran atau koreksi dari ini ya, kalau ada salah-salah mungkin bisa dicantumin di kolom komentar. Oke, mungkin sekian. Maaf ya kalau ada salah-salah atau ada salah-salah berisik. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.